Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita dalam ibadah online. Mari kita bawa seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau puji Dia, kita sembah Dia, karena Dia Allah yang sungguh baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala kasih setiamu, pemeliharaanmu dalam hidup kami Tuhan. Kembali pada pagi hari ini, kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami sangat merindukan lawatan-Mu boleh terjadi di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita puji Dia karena Dia Allah yang sungguh baik. Haleluya. Kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia
kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari puji Dia. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari yang wanita puji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari yang pria puji Tuhan bersama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Haleluya. Dia Allah yang sungguh baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku
kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami menyembah-Mu Yesus. Kaulah harapan kami Tuhan. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Inilah hidup kami. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu? Kami mau memuji-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Selamanya. 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 Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Dengan segenap hati kami Tuhan, kami menyembah-Mu. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau begitu baik, sangat baik bagi hidup kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, buat keselamatan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan, kami berterima kasih Yesus. Dan pujian kami, penyembahan kami pada pagi hari ini, biarlah menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Pada pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dibentuk, untuk dihibur, untuk ditegur, untuk disembuhkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan, ada sesuatu terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menerima berkat lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan, bilang Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata-kata yang datang dari Engkau, yang Engkau berikan atas hidup hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Saya percaya Tuhan ingin memberkati setiap anak-anaknya. Namun untuk mendapatkan berkat Tuhan, kita harus tahu rahasianya. Harus tahu ada rahasianya untuk kita mendapatkan berkat. Tuhan tolong kita semua, yaitu adalah melalui memberi dan memberi. Saya memberikan tema di sini yaitu persembahan yang berdampak. Sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita juga boleh memberi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita merasakan, mengalami kasih karunia Tuhan. Coba setiap pagi bangun tidur, kita bisa bernafas, kita bisa menikmati kembali tubuh yang sehat. Ini berkat Tuhan. Ini kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Pernah nggak kita berpikir, kita bersyukur Tuhan, terima kasih dalam keadaan sekarang ini, yang dimana kita semua tahu bahwa virus COVID-19 ini sedang mewabah. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai ini, semua karena kemurahan Tuhan, berkat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati kita semua. Kasih karunia Tuhan yang senantiasa dalam hidup kita ini, maka kita tidak akan sayang-sayang untuk memberi, yaitu memberi dengan rela hati, dengan sukacita, dengan murah hati. Bukan saja memberi uang atau harta kita, tetapi hidup kita juga, tenaga, pikiran, waktu kita untuk Tuhan. Kita berikan untuk Tuhan. Saudara-saudara siap melayani, kita mau siap kembali melayani. Kita mau memberikan waktu, tenaga, pikiran kita untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan. 7 bulan kita tidak berbuat apa-apa. Tapi pada saat ini mari saya himbau kepada jemaat Tuhan, mari bangkit kita. Bangkit untuk kita boleh melayani Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sesungguhnya ketika kita sedang ikut dalam memberi, mempersembahkan apa saja, apakah itu uang kita, harta kita, apakah itu tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, itu kita sedang memberikan, menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita ingin supaya apa yang dapat kita berikan, kita mau berikan dengan hati yang rela, hati yang penuh sukacita. Namun ketika kita kikir dalam memberi, kita sedang mempersempit dan menghambat perluasan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Kalau kita tidak mempunyai hati untuk memberi, mungkin keadaan sekarang ini sedang susah, barangkali sulit, sehingga kita tidak bisa dapat memberi.
Tetapi justru dalam keadaan yang sekarang ini, dikatakan keadaan yang resesi. Tapi bagi anak-anak Tuhan, kita selalu resepsi bersama dengan Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Justru di sini Tuhan akan melihat bagaimana pengorbanan kita, bagaimana kasih kita kepada Tuhan, untuk kita dapat memberi dari keadaan yang susah, yang sulit ini. Kalau kita mau memberi, disinilah Tuhan melihat, Tuhan akan kagum melihat pemberian dari anak-anaknya. Kalau kita ada dalam kelebihan, mungkin kita ada dalam kelimpahan, lalu kita memberi, itu biasa. Tetapi dalam keadaan yang sulit, keadaan yang resesi ini, kita mau memberi, itu keadaan yang luar biasa. Keadaan yang luar biasa. Coba kita baca di dalam Markus 14. Di dalam Markus 14 ayat 3 sampai dengan 9 saya akan bacakan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli kualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Ini adalah satu kisah, yaitu di mana seorang perempuan yang datang kepada Yesus sambil membawa sebuah buli-buli yang berisi minyak narwastu yang sangat mahal. Dikatakan minyak wangi ini sangat mahal. Karena kalau kita melihat kenapa sampai ditulis minyak wangi ini sangat mahal, sehingga menjadi perhatian minyak wangi ini. Karena memang kita melihat wanita ini bukan wanita orang kaya, bukan wanita yang berkelebihan, tetapi wanita yang sederhana. Tetapi karena dia mengasihi Yesus, dia ingin memberikan sesuatu. Dia mengumpulkan uang dari hasil kerjanya selama 1 tahun dikatakan. Terkumpullah uang, lalu dia membeli minyak narwastu yang mahal ini. Dikatakan 300 dinar lebih. Lalu saya membaca di dalam Matius 20, coba kita baca ya. Matius 20 ayat yang kedua dikatakan, setelah ia sepakat dengan pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggur. Upah sedinar 1 hari. Kita taruhlah buat pekerja kasar. Sekarang upah mereka 1 hari berapa? Kita taruh aja 150.000 1 hari. Kali 300 dinar, 300, hasilnya itu 45 juta. Harga minyak wangi 45 juta, siapa yang mau beli? Kalau secara logika kita pikir, untuk apa beli minyak wangi?
seharga 45 juta. Tetapi wanita ini, dia kumpulkan uang, hasil kerjanya dia sengaja dia kumpulkan untuk Yesus yang dia kasihi. Sebab apa? Sebab wanita ini sudah merasakan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah menyembuhkan dia dari sakit. Kalau dia berpikir, kalau dia harus keluar uang untuk mengobati penyakitnya, itulah akan lebih dari segitu. Oleh sebab itu dia mempersiapkan, dia mengumpulkan uang dari hasil kerjanya 1 tahun. Saudara-saudara yang kekasih, sungguh luar biasa. Sampai ditulis minyak wangi ini sangat mahal dikatakan. Saya aja kalau beli minyak wangi nggak sampai 1 juta, nggak berani. Nah, wanita ini dia kumpulkan uang hanya ingin beli minyak wangi untuk meminyaki Yesus, memberikan kepada Yesus. Sehingga dikatakan ayat yang ke-9 dikatakan, aku berkata kepadamu, Yesus berkata, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Perbuatannya itu akan diingat. Ketika dia meminyaki kepala Yesus, maka harum dari minyak wangi itu mengharumkan seisi ruangan itu, seisi rumah itu. Sungguh luar biasa. Pelayanannya mengharumkan nama Yesus. Pelayanannya sangat-sangat mengharumkan nama Yesus. Sehingga banyak orang terkagum-kagum, banyak orang tercengang, bahkan ada yang memarahinya karena pikirnya pemborosan. Wanita ini hanya memboroskan uang saja. Oleh sebab itu Yesus berkata, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Secara logika ada benarnya juga. Tetapi Yesus berkata, dikatakan di ayat yang ke-6, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Yesus katakan biarkan apa yang dia lakukan. Karena Yesus tahu bukan pemborosan. Hatinya, Yesus melihat hati dari wanita ini. Hati yang begitu mengasihi Yesus. Hati yang begitu ingin memberikan sesuatu buat Yesus. Saudara-saudara, sudahkah pelayanan kita berikan untuk Tuhan sehingga mengharumkan nama Tuhan? Sudahkah pelayanan kita, pemberian kita mengharumkan nama Tuhan sehingga orang merasa kagum melihatnya? Orang tercengang-cengang, kagum dari seorang wanita yang sederhana ini. Bukan orang kaya, bukan orang yang berkelebihan, tetapi karena kasihnya, Yesus melihat hati dari wanita ini. Kasihnya itu kepada Yesus itu luar biasa. Sehingga di ayat ke-9 dikatakan, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia, akan selalu dikenang, akan selalu diingat. Saudara-saudara kekasih, sungguh luar biasa perbuatan dari wanita ini. Wanita yang sederhana, wanita yang bukan orang kaya yang berkelebihan. Dia berani membeli minyak narwastu yang sangat mahal. Kalau kita hitung ini, hitung yang gaji yang sederhana, yang mungkin gaji tukang atau gaji 150.000 satu hari, itu akan jumlahnya 45 juta. Siapa yang berani beli? Harga minyak wangi 45 juta.
Yesus tidak persoalkan harganya, tetapi Yesus yang persoalkan hati dari wanita ini. Saudara-saudara, apakah kita melayani dengan hati yang tulus, hati yang ingin memberi kepada Tuhan? Tuhan, aku ingin melayani, aku ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga pelayanan kita mengharumkan nama Tuhan. Bukan untuk sok-sokan, tetapi kita ingin mengharumkan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang pertama ini saya akan beritahukan persembahan yang sangat berharga. Tadi di Markus 14 ayat yang ketiga dikatakan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Saudara-saudara, persembahan wanita ini sungguh sangat berharga dan merupakan tabungan hasil semuanya dia berikan, dia beli untuk Tuhan, dia berikan untuk Tuhan. Apa yang dia sudah kumpulkan, dia sudah tabung, dia berikan semua untuk Tuhan. Itu yang Tuhan lihat hati dari wanita ini. Yesus tidak persoalkan harganya, tetapi Yesus persoalkan dari hati dari wanita ini. Hati yang begitu tulus, hati yang begitu murni, yang mengasihi Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih, luar biasa. Kita belajar dari sini. Jangan kita melayani. Apakah kita melayani? Kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga mengharumkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih, Tuhan Yesus baik. Yang kedua, yaitu persembahan yang mencengangkan, mengagumkan. Persembahan dari wanita ini, orang-orang yang ada di sekitarnya sangat kagum. Sangat kagum. Coba kita baca di ayat yang keempat. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan ini. Ada yang sampai memarahi, pikirnya pemborosan. Saudara-saudara, di sini kita melihat kalau kita sedang memberikan sesuatu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, kadang-kadang ada orang yang tidak senang. Karena apa? Karena ada iri hati, ada kebencian, sehingga kadang-kadang dia tidak suka kalau ada temannya dia berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang ada yang mengomel, ada yang tidak senang. Oleh sebab itu kita melihat bahwa persembahan yang mengharumkan nama Tuhan, yaitu membuat orang menjadi gusar. Ya, membuat orang menjadi gusar. Ada yang mengatakan pemborosan, bahkan ada yang memarahinya. Tapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik bagiku. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan tahu hati kita masing-masing. Saya percaya saudara-saudara melayani, saudara-saudara berkorban untuk pelayanan bagi pekerjaan Tuhan. Apakah itu berupa uang, berupa harta saudara, tenaga saudara, waktu saudara, pikiran saudara. Saudara yang bisa menilai, hanya Tuhan yang dapat menilai segala apa yang kita berikan kepada Tuhan. Yesus tidak mempersoalkan mahalnya minyak narwastu itu,
Tetapi Yesus melihat ketulusan hati dari wanita ini. Yesus melihat, karena dia apa? Dia mengurapi Yesus, dia meminyaki dari kepala sampai turun ke bawah, ke kaki, dengan air mata. Dengan air mata bukan air mata yang sedih atau bagaimana, air mata penuh sukacita. Karena dia dapat melakukan ini untuk Tuhannya. Dia dengan cucuran air mata dia meminyaki sehingga tubuh Yesus menjadi wangi, harum, dan ruangan itu menjadi harum. Tuhan tolong kita semua. Ciri-ciri orang yang tidak merasakan kasih Tuhan, ciri-ciri orang yang tidak memiliki kasih karunia Tuhan, yaitu orang yang suka mengomel, iri hati, suka mengkritik, menjelek-jelekan, bahkan menghasut supaya jangan memberi. Hati-hati kalau kita punya pikiran atau hati yang demikian. Saudara, dia lagi jauhkan itu semua, karena ini iblis yang sedang mengganggu pikiran kita. Kita semua ingin melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Ketika kita bisa memberi, kita sedang memperluas pekerjaan Tuhan di bumi ini. Ketika kita melakukan sesuatu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Kita sedang memperluas pelayanan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Tetapi ketika kita kikir, kita tidak mau memberi, tertutup hati ini, kita sedang mempersempit pelayanan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Saudara-saudara, mari jemaat Mahanaim, saya himbau, kita semua mempunyai hati yang murah hati yang penuh sukacita, hati yang penuh kasih kepada Tuhan, untuk kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga, persembahan jangan ditunda-tunda. Kalau Roh Kudus sudah menggerakkan hati kita untuk kita bisa memberi, lakukan itu cepat. Jangan kita tunda. Ketika Roh Kudus menggerakkan hati kita, Tuhan sedang mempersiapkan berkat untuk kita. Tetapi kalau kita tidak melakukan, kita yang sedang menutup itu berkat. Yang menahan itu berkat. Saudara-saudara, biarlah kita mau ikut apa yang Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Jangan sampai iblis mengganggu, mengambil, tetapi kita mau berpasrah. Biarlah Roh Kudus bekerja dan kita harus bertindak. Kita harus bertindak apa yang dapat kita lakukan. Jemaat Tuhan yang saya kasih, yang keempat, persembahannya berdampak. Tadi di ayat yang ke-9, aku berkata, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Berdampak luar biasa. Sampai Yesus berkata, aku akan mengingat dia, aku akan selalu mengenang dia. Saudara-saudara, kita hidup di dunia ini, apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan? Lakukanlah, cepat lakukanlah. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan, agar pelayanan kita berdampak luas, membuat jemaat Tuhan mereka melihat dan mereka juga diberkati dengan pelayanan kita. Jemaat Tuhan merasakan diberkati. Tuhan juga, hati Tuhan disenangkan dengan pelayanan kita. Saudara-saudara, ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita.
Jadilah jemaat Mahanaim yang bermurah hati. Memang sekarang ini keadaan lagi tidak memungkinkan. Mungkin saudara berpikir, ini tante nggak ngerti keadaan sekarang ini lagi sulit. Saya tahu. Tetapi ketika kesulitan yang ada, yang sedang melanda ini, kita dapat melakukan, kita dapat berbuat sesuatu untuk Tuhan, itu yang luar biasa. Kalau keadaan lagi enak, kita diberkati, lalu kita bisa memberi, itu biasa. Tetapi keadaan yang sulit sekarang ini, tetapi kita bisa memberikan untuk pekerjaan Tuhan, ini yang luar biasa, yang membuat Tuhan juga terkagum-kagum. Jemaat Tuhan yang saya kasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan melihat karya Allah yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Kalau kita ingin melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, lakukanlah ketika dalam keadaan yang sulit. Lakukanlah keadaan yang lagi tidak enak. Kalau kita bisa melakukan, memberikan, ini sungguh-sungguh luar biasa. Yesus sudah memberikan seluruh kehidupannya, bahkan nyawanya, untuk kita agar kita terbebas dari hukuman dosa, yaitu neraka. Saudara-saudara yang kekasih, di depan kita ada roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus. Saudara-saudara, kita mau terima dengan iman. Saya percaya tubuh dan darah Yesus yang Tuhan berikan bagi kita, yang Yesus rela berkorban untuk kita, agar benar-benar kita merasakan kita terbebas dari hukuman ini, dan kita boleh menikmati berkat-berkatnya di dalam tubuh dan darah Yesus. Darah Yesus memberikan kehidupan, kesembuhan, memberikan pemulihan, bahkan memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Terimalah tubuh dan darah Yesus ini dengan iman, dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan, pengorbanan Yesus yang begitu besar untuk keselamatan jiwa kita semua. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus ini. Saya akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan. Kalau kami sekarang ini boleh beribadah kembali di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih, kami sangat bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah yang pertama kali ini, Tuhan tolong kami semua. Tuhan lindungilah kami semua dari COVID-19 ini Tuhan. Tuhan kuduskanlah ruangan ini, kuduskanlah seluruh kehidupan kami, sehingga COVID-19 ini tidak dapat menyentuh tubuh-tubuh ini, karena tubuh ini milik Tuhan. Dan kami diberkati oleh firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan persembahan, apa yang dapat kami berikan Tuhan. Tuhan sudah memberikan contoh wanita yang tulus, yang kudus, yang suci, dengan hati yang penuh dengan kasih Tuhan. Dia dapat memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, sehingga pemberiannya berdampak sangat mengagumkan. Tuhan, tolong kami semua jemaat Mahanaim. Biarlah Roh Kudus tolong kami. Tuhan, taruh di hati kami hati yang bermurah hati, agar kami dapat memberikan pelayanan kami, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Berkatilah jemaat Tuhan, baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah. Mereka juga sedang mengikuti ibadah online. Tuhan, berkatilah mereka.
Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang jemaat yang dikasihi Tuhan, tentang jemaat Tuhan kita berlutut bersama-sama. Ini pujian kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kami merendahkan diri kami juga bagi Tuhan, dan kami mohon Tuhan kepadamu, apa yang telah Engkau sediakan untuk merupakan pengorbanan Dikau bagi kami. Roti dan anggur yang tersedia adalah tubuh dan darah Kristus yang dibuat untuk kehidupan kami. Dan ada hal-hal salah dalam hidup kami, ampuni kesalahan kami Tuhan. Dan kami dikuduskan dalam benaran dari rombongan. Kami akan terima roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bangkit berdiri. Kasih
dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Bila kita angkat topi di tangan kita, kita dengarkan apa kata Yesus tentang roti yang ada di tangan saudara. Akulah roti hidup yang tak turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kau berikan itu adalah dagingku, yang akan kuberikan hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kita angkat roti tangan kita, bersama-sama kita makan dan menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima tubuh dan darah tubuh Kristus. Kemudian kita angkat tangan di tangan kanan kita. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita minum bersama. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya,
dan berterima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami minum dan makan darah-Mu, tubuh-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan ada kekuatan yang baru, hidup baru ada dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan atas hidup kami Tuhan untuk menjalani hari-hari ke depan ini Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, tubuh dan darah-Mu ini Tuhan menyelamatkan kami, menuntun kami, mencelikkan kami Tuhan, sehingga kami melihat kemuliaan yang datang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini beribadah, yang saat ini melakukan Tuhan perjamuan Tuhan, kami percaya Engkau berikan kekuatan, yang sakit berikan kesembuhan Tuhan, yang lemah berikan kekuatan dan penghiburan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah kami ini Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Ibadah kami ini Tuhan, ibadah yang Engkau memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus, tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.